Suatu ketika pada sebuah perjalanan yang hanya mengikuti angin dan jalan bintang-bintang, sebuah perjalanan tanpa akhir setelah terjadi perang pemersatuan, perjalanan yang jauh dari keberadaan Menara Ivory dan Kaisar. Tapi walaupun begitu, perjalanan itu sampai akhirnya tetap membawanya menuju ke Menara Ivory. Dalam hening memunculkan tanya, apakah itu hanya ketidaksengajaan semata karena masuk ke Menara Ivory? Tidak, mungkin saja aku dipimpin oleh sesuatu. Pagi hari, Ian menatap tempat itu dengan penuh rasa nostalgia. Setelah sebelumnya, Ian mengingat masa lalunya di depan situs Menara Ivory tersebut. Dalam hati, ia membatin jika tempat itu terlihat masih sama seperti sebelumnya. Sembari mengenang, ia juga mengingat sejarah tempat tersebut. Bahwa 300 tahun yang lalu ada sebuah perang antara penyihir Menara Ivory dan Dragonian yang menyebut diri mereka sebagai keturunan naga. Pasukan Gargoli dan sihir hitam milik Dragonian menjadi sebuah kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan kerajaan. Tapi Kaisar dan penyihir kelas atas yang bernama Michel Green River memimpin penyihir kelas atas lainnya. Kekuatan tersebut akhirnya mampu mengalahkan Dragonian serta membuat pasukan Gargoli punah. Sehingga dari situ terjagalah kedamaian kerajaan. Sedangkan Michel Green River yang membawa kerajaan pada kemenangannya menolak posisi untuk menjadi kaisar karena ia lebih memilih untuk menjadi pemilik menara, membuat pusat kota yang sekarang dikenal sebagai Green River Dome. Dan tempat saat ini yang dikunjungi oleh Ian adalah reruntuhan tersebut. Reruntuhan yang memiliki sejarah perang luar biasa yang telah diabaikan oleh orang-orang sekitar. Kemudian setelah itu, ia mulai melakukan penelusuran terkait misinya, lalu mendeteksi setiap bagian yang ia perkirakan. Setelah menggunakan sihir, perkiraan itu benar. Ia masih mengingat tentang lokasi bawah tanah. Di sana tangga menuju lorong bawah tanah langsung terbuka. Singkat cerita, Ian telah masuk ke dalam lorong bawah tanah. Kondisi di sana sangat gelap, lantas ia menggunakan sihir cahaya sebagai penerangan. Dari sumber cahaya itu, mulai terlihat pilar-pilar tua yang menopang bangunan menara tersebut. Dan ketika Ian mulai melangkah, sesosok makhluk nampak sedang mengintainya, berdiri di atas pilar dan mengagetkan Ian. Saat Ian melihat sosok tersebut, ia awalnya mengira jika sosok itu hanyalah patung. Tapi tiba-tiba retakan muncul karena pergerakan sosok tersebut. Dan kehadiran Ian membuat sosok itu meraung, menandakan tempat tersebut adalah kekuasaannya. Di sana Ian masih tak percaya karena sosok yang dilihatnya itu ternyata adalah Gargoli, makhluk yang telah punah selama 300 tahun. Ternyata salah satunya bersembunyi di tempat tersebut. Seketika Gargoli melesat dari pilar, merespon kedatangan Ian dengan melancarkan serangan. Cukup tenang, Ian merapal sihir Aqua Ball, meluncurkan serangan itu dan langsung menghantam Gargoli. Hingga terjadi ledakan karena hantaman dengan tembok. Serangan Ian terlihat nampak efektif. Akan tetapi satu hal yang ia sadari, bahwa serangan itu tak cukup kuat. Ia mengingat jika saja di kehidupan sebelumnya untuk membunuh Gargoli pasti sangat mudah. Tetapi saat ini ia harus memberikan usaha lebih banyak untuk kondisinya saat ini. Sebab di sana, serangan Ian masih tak berpengaruh pada Gargoli sedikit pun. Sebaliknya, serangan itu memicu amarah Gargoli, matanya menyala menatap Ian, lalu melesat menyerang. Ian sedikit sigap dan memilih Ice Spear. Tombak-tombak es mulai muncul, melesat dan langsung menghunus tubuh Gargoli. Tak menyia-nyiakan kesempatan itu, Ian kembali merapal sihir berupa petir. Kilatan ringan mulai menyambar-nyambar. Dan wush! Daya ledak sambaran petir menghantam Gargoli secara langsung mengoyak tubuhnya. Kombo yang mematikan dari sihir air dan petir luar biasa. Tak lama kemudian, setelah menghancurkan Gargoli menjadi arang, Ian lalu memutuskan untuk membuka ruang bawah tanah rahasia. Sampai tak lama kemudian pintu ruangan itu mulai bereaksi. Sampai akhirnya pintu tersebut benar-benar terbuka. Melihat itu, Ian menjadi sadar jika ruangan tersebut masih sama dengan terakhir kali ia ke sana.
Lalu setelah itu Ian pun langsung memasuki dengan sihir terbangnya. Singkat cerita, Ian akhirnya masuk ke ruang rahasia tersebut. Kakinya menapaki ruangan itu melangkah menuju sebuah buku kuno, buku yang dikenal sebagai gulungan bahasa naga. Melihat gulungan bahasa naga, Ian tersenyum puas, merasa pencapaian kali ini lebih signifikan. Melihat itu, Ian lantas bergumam, "Aku menemuimu lebih awal dari yang kuperkirakan." Sebelum mengambil buku itu, Ian berkata, "Aku penasaran siapa sebenarnya yang menyembunyikannya di sini." Pertanyaan itu ia jawab sendiri, "Apa mungkin seekor naga? Atau mungkin penyihir pertama?" Pungkasnya dengan ragu. Lalu ketika mengambil buku itu, Ian berkata jika bahasa naga adalah bahasa misterius yang bahkan di kehidupan sebelumnya, ia sangat kesulitan untuk memahaminya. Dan karena itu, jika memahami di kehidupan saat ini apa yang akan terjadi. Batinnya sembari mencoba membuka buku tersebut, tetapi ia langsung tercengang ketika menyaksikan buku yang telah ia buka karena halaman buku tersebut kosong tanpa isi. Melihat itu, ia panik dan langsung membolak-balikkan halaman lainnya sampai ia mengingat sesuatu di kehidupan sebelumnya. "Apakah karena sudah pernah kugunakan?" gumamnya dalam hati. Lalu seketika ia langsung menutup buku tersebut. Mendapati apa yang baru saja ia alami itu, Ian mengandai-andai jika saja ia dapat membaca bahasa naga yang digunakan di kehidupan sebelumnya sekali lagi. Kata-kata yang ia ucapkan tiba-tiba terhenti. Ia menyadari sesuatu ketika mengatakan itu, karena ada yang aneh dengan dirinya, bahwa suaranya tidak bisa keluar. Ia menyadari suaranya telah hilang. Menyadari itu, Ian berpikir tentang persoalan yang baru saja ia hadapi, bahwa bahasa naga bukan merupakan bahasa yang menggunakan suara, karena bahasa naga adalah bahasa sihir yang menggunakan mana sebagai akarnya. Sesudah paham dengan itu, ia kembali melihat buku tersebut, lantas berkata jika demikian hanya ada satu penjelasan, bahwa seseorang tidak bisa menggunakan bahasa naga yang sudah hilang. Hal itu disebabkan karena tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan sihir waktu tanpa menggunakan bahasa naga. Lebih mudahnya karena sihir waktu dan bahasa naga adalah satu kesatuan. Menyadari itu dengan berandai, Ian memikirkan bahwa ia tidak mungkin bisa memutarbalikkan waktunya lagi karena ia tak bisa memahami bahasa naga sebab belum cukup memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menguasai sihir waktu. Tapi di sana ia juga sedikit lega karena telah mengetahui fakta tersebut setelah mengambil gulungan bahasa naga itu, karena jika tidak, hal itu akan menjadi situasi yang buruk baginya. Entah apa, tetapi di kehidupan keduanya kali ini, kejadian tersebut baru saja menjadi suatu ujian yang lebih berat baginya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian diperlihatkan suasana pusat kota Green River. Dari gerbang masuk, rombongan kereta kuda kerajaan telah kembali. Rombongan itu adalah pasukan milik Pangeran Hayden yang membawa penyihir Ian. Dan nampaknya juga Ian telah selesai mengunjungi situs tua Menara Ivory. Ian sendiri dalam hatinya membatin bahwa walau sudah sampai di pusat kota, ia tetap harus waspada. Karena saat ini mereka juga membawa Sisilia sebagai tahanan. Dan Ian berniat untuk memperketat kewaspadaannya karena ditakutkan jika Sisilia melarikan diri dan mencari perlindungan dari Cold Walker lainnya, maka akan ada kemungkinan jika nanti kerajaan Coolwood akan mengawasi gerak-geriknya. Karena ketika ia mengingat kejadian sebelumnya bahwa hanya Sisilia yang tahu jika dia mengetahui fakta tentang keberadaan Cold Walker. Dan oleh karena itu Ian mencoba untuk mengawasinya, sebab jika tidak segala situasinya akan menjadi buruk. Setelah merenung tentang itu, Ian menyadari sesuatu tentang keberadaan seseorang yang mencegat rombongan kereta kuda tersebut. Ia adalah si Ivory, pemilik Menara Ivory yang dengan pasukan penyihirnya menghentikan rombongan kuda pangeran. Melihat itu, Kapten Oliver mencurigai tindak tanduk pemimpin menara. Sedang di sana, pemimpin menara juga masih bersikukuh dan belum mengungkapkan niatnya.
Lantas karena itu, Kapten lalu bertanya, atas dasar apa kau menghalangi jalur pasukan yang mulia ini? Pemimpin menara menegaskan jika semua itu berdasarkan perintah kaisar. Sontak Kapten tak bisa lagi berbuat banyak. Pemimpin menara kemudian mengeluarkan surat perintah yang mengatakan bahwa otoritas pengawalan maupun pengawasan Sisilia serta yang berhubungan dengannya akan dibawa ke Menara Ivory. Di sana Kapten Oliver nampak ragu. Ia menanyakan tentang surat perintah tersebut karena tanpa ia sangka surat perintah itu turun bahkan sebelum seorang mata-mata seperti Sisilia tiba di pusat kota. Mendengar itu, pemimpin menara beralasan jika hal seperti ini memang perlu ditangani secepatnya. Lalu saat berpapasan dengan Oliver, pemimpin menara menyuruhnya untuk beristirahat saja karena Menara Ivory yang akan mengambil alih tanggung jawabnya mulai dari sekarang. Perkataan itu sangat membuat Oliver kesal. Dengan penuh kesadaran, ia mengatakan ke bawahannya untuk menyerahkan si pendosa Sisilia pada pemimpin menara. "Kapten, ia masih belum seorang pendosa," tegur pemimpin menara dengan sorot tajam dan murka. Lalu ia melanjutkan dengan berkata, "Sebelum kebenaran dibuka, ia masih tetap penyihir dari Menara Ivory. Tolong perhatikan ucapanmu." Sedang Kapten Oliver tak menjawab perkataan itu dan berpaling dengan sangat kesal. Sementara bawahan Oliver semua berbisik-bisik tentang keadilan yang baru saja mereka alami. Di sana mereka mengeluh karena sudah susah payah menangkap dan membawa Sisilia. Akan tetapi dengan mudahnya Menara Ivory mengambil alih usaha mereka. Dan beberapa dari mereka juga tak terima walaupun itu adalah perintah dari kaisar. Sementara itu dari kereta kuda, Ian mengamati perseteruan yang terjadi. Di sana Ian memikirkan tentang niat Menara Ivory yang ingin mengambil alih Sisilia, bahwa mereka tidak mencoba untuk melindungi Sisilia sebagai salah satu dari penyihir Menara Ivory. Akan tetapi mereka hanya tidak ingin kesatria biasa menginterogasi penyihir. Dan sekarang ini mereka pasti akan membawa Sisilia ke penjara bawah tanah terdalam dan akan mencoba mencari cara untuk meredakan situasi mengenai reputasi buruk Menara Ivory yang diakibatkan oleh Sisilia. Sedangkan Sisilia sendiri tak mungkin bisa kabur dari penjara bawah tanah, walaupun dia seorang mata-mata dari kerajaan Coldwood. Setelah itu kembali pada perjalanan. Di sana Ibu Ian nampak penasaran dengan ribut-ribut yang terjadi di luar. Tapi Ian menenangkan jika tak terjadi apapun. Sedang dari balik itu, Ian sendiri merasa satu masalahnya telah selesai, tentang masalah mengawasi Sisilia. Tiba-tiba seseorang memanggilnya, memberitahu jika putra mahkota mengajaknya berkunjung ke suatu tempat sebelum ke istana kerajaan. Singkat cerita, perjalanan sampai di sebuah istana megah dan mewah. Melihat itu, Ian sangat familiar. Karena tempat itu adalah istana yang menjadi penganugerahan gelar oleh Ragnar kepadanya ketika mencapai penyihir kelas 5 di kehidupan yang sebelumnya. Di sana Hayden lalu menanyakan apakah ia menyukai tempat tersebut. Karena tempat itu adalah kediaman yang secara khusus diberikan oleh kaisar kepadanya. Seketika Ian langsung menundukkan kepalanya dan berterima kasih telah memberikannya istana sebagai tempat kediaman. Dalam hati ia berkata, "Di kehidupanku yang sebelumnya, aku menerima istana ini ketika berusia 26 tahun. Sedang saat ini, aku menerimanya di usia 14 tahun lebih awal. Sebuah istana yang cukup indah," pungkas Ian dalam hatinya. Lalu setelah itu Hayden mengatakan ke Ian bahwa nanti keluarganya akan tinggal di sini. Sementara dirinya ikut bersamanya menuju ke istana kerajaan untuk menemui kaisar secara langsung. Mendengar itu Ian nampak masih menundukkan kepala. Lalu dengan malu-malu ia berkata, "Jika diizinkan, bolehkah aku melihat-lihat sekitar tempat ini dengan ibuku dulu?" "Oh iya, tentu saja." Mendengar permintaannya diperbolehkan, senyum bahagia terpancar di wajah Ian. Atap mewah, dekorasi menyala terang penuh kilauan. Oh ya ampun, pungkas Ibu Ian ketika melihat istana tersebut. Dari sebelah Ian bertanya, "Bagaimana menurutmu, Ibu?" "Menurutku,
ungkap Ibu Ian penuh tanya. Sedang Ian dengan sedikit barbar mengatakan, mulai sekarang ini adalah rumah kita. Tempat ini? Jawabnya langsung syok. Di sana Ian sangat bahagia karena melihat ibunya yang senang dengan tempat tersebut. Karena saat di kehidupan dulu, ketika menerima istana itu, ibunya sudah meninggal. Sebab sehebat apapun dirinya pada waktu itu, ia tetap saja tak bisa membangkitkan ibunya dari kematian. Maka di momen ini, ia mencoba menikmati kebahagiaan yang dirasakan oleh ibunya, melebihi apapun. Tak hanya itu, saat ini ia juga bisa melakukan apapun bersamanya. Karena yang utama saat ini adalah melihat ekspresi bahagia ibunya, yang belum pernah ia lihat di kehidupan yang sebelumnya. Saat Ian berbahagia dengan itu, tiba-tiba ibunya mengatakan, tempat ini sangat besar. Bagaimana kita membersihkan seluruh tempat ini? Ibu, ada apa, Ian? Jawabnya dengan polos. Aku akan pastikan ibu tidak akan melakukan pekerjaan seperti itu mulai dari sekarang. Singkat cerita, panel berpindah di istana kerajaan Green River. Ian bersiap mengganti pakaiannya dan merasakan perasaan gugup. Karena secara pribadi, ia sendiri belum pernah bertemu dengan kaisar bahkan di kehidupan sebelumnya. Sebab di saat dirinya baru lulus dari akademi sihir dan baru menapaki untuk melihat dunia bekerja, kaisar sendiri telah berada di atas ranjang terbaring sakit dan meregang kematian. Kaisar sendiri dikenal sebagai pribadi yang bijaksana dan tegas oleh rakyatnya. Dan jika memungkinkan, ia ingin mempelajari sifat tersebut dari kaisar. Lalu ketika menuju ke ruang kaisar, pandangan Ian teralih ke suatu bangunan yang ada di sebelah. Ia memandang dari jendela melihat kediaman itu, kediaman milik seorang pangeran. Apa yang sedang dilakukan oleh lelaki itu saat ini? Ungkap batinnya, seorang pangeran kelima dan anak dari seorang selir. Meskipun ia yang paling mirip dengan kaisar, tetapi ia dilahirkan dengan hati dinginnya kaisar. Daripada kasih sayang kaisar, ia adalah Ragnar, teman lamaku dan juga musuh terburukku. Pungkas Ian sembari mengepalkan tangannya. Lalu sembari terus melangkah, Ian memikirkan tentang apa yang harus ia lakukan ketika nanti menemuinya di kehidupan saat ini. Renungan batin itu terhenti. Mereka telah sampai di depan ruangan kaisar, dan seorang pelayan mempersilahkan dirinya untuk masuk ke dalam, karena kaisar sudah menunggu kehadirannya.